Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mita Dityarini, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pamulang. Saya adalah seorang guru ekonomi di SMA Marsudirini Bogor. Pada hari ini, Selasa 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan Pertama 2023. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita rapikan dulu ya meja kursinya. Nah, mejanya ada yang belum rapi, silahkan dirapikan dulu. Dan rapi. Sudah rapi ya semuanya? Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, masih semangat ya, walaupun sudah siang ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silahkan yang memimpin doa pada siang hari ini, Grace bisa maju ke depan. Kita ambil sikap doa ya, kita berdoa. Teman-teman dari guru kepala kita berdoa. Nah, Bapak dan kita dalam Kudus. Terima kasih Grace ya sudah memimpin doa. Baik, hari ini adakah yang tidak masuk hari ini? Dari sini lengkap ya, ada 1-0 di sel Lintang ya. Oh baik, jadi Lintang ya tidak hadir pada pelajaran hari ini. Baik ya. Nah, sudah siap ya untuk memulai pelajaran ya? Oke, di depan Ibu sudah memberikan tema kita pada hari ini ya. Jadi kita akan belajar tentang perpajakan. Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang perpajakan yang pertama. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan modul pembelajaran problem based learning ya. Nanti akan dengan kasus akan kita kerjakan bersama dengan kelompok. Baik ya. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Ini daftar hadir bisa nanti kalian isi atau mungkin sudah ada yang mengisi daftar hadir ya. Bisa diisikan. Oke, kompetensi dasar. Kompetensi dasar untuk hari ini, Ibu mengambil KD 3.7, yaitu menganalisis perpajakan dalam perekonomian ekonomi. Dan 4.7 menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Indikator pengetahuan ya, ada 4 indikator pengetahuannya yang akan kita pelajari di hari ini. Yang pertama, menguji asas pemungutan pajak. Yang kedua, menganalisis jenis-jenis pajak. Yang ketiga, menganalisis sistem pemungutan pajak di Indonesia. Dan yang keempat, menganalisis objek dan cara pengenaan pajak. Indikator keterampilan juga ada 4. Yang pertama, nanti kalian akan mempresentasikan asas pemungutan pajak. Yang kedua, mempresentasikan jenis-jenis pajak. Yang ketiga, mempresentasikan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Dan yang keempat, mempresentasikan objek dan cara pengenaan pajak. Tujuan pembelajaran untuk pengetahuan. Nah, di dalam pembelajaran ini nanti kalian diharapkan ya, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menguji asas pemungutan pajak dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis jenis-jenis pajak dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis sistem pemungutan pajak di Indonesia dengan tepat. Dan yang keempat, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis objek dan cara pengenaan pajak dengan tepat. Tujuan pembelajaran untuk yang keterampilan, nah juga ada 4. Yang pertama, melalui presentasi, siswa dapat menyajikan menyajikan asas pemungutan pajak. Yang kedua, melalui presentasi, siswa dapat menyajikan jenis-jenis pajak. Yang ketiga, melalui presentasi, siswa dapat menyajikan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Dan yang keempat, melalui presentasi, siswa dapat menyajikan objek dan cara pengenaan pajak. Nah, kita mengaitkan dulu ya. Ini materi perpajakan yang kedua. Nah, sebelumnya pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari 3 indikator, yaitu pengertian pajak, fungsi manfaat, dan membandingkan pajak dengan pungutan resmi yang lainnya. Siapa yang masih ingat tentang materi kita sebelumnya? Pajak itu apa pajak kemarin? Pajak adalah Jessica, kontribusi wajib kepada negara.
kontribusi wajib kepada negara. Baik ya, betul sekali, pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan ya warga negara kepada negara tersebut. Terus mungkin manfaat di dalam kita membayar pajak itu apa sih manfaatnya? Untuk apa? Bagi negara atau bagi masyarakat? Untuk apa Luis? Untuk membangun fasilitas umum. Oke, untuk membangun fasilitas umum, betul. Meningkatkan pajak dan pungutan resmi lainnya. Pungutan resmi lainnya contohnya apa? Kalau pajak kan tadi wajib ya, yang harus disetorkan ke negara. Kalau pungutan resmi lainnya contohnya apa, Luis? Ya, dengan membayar parkir ya. Oke, kita masuk ke tahap pembelajaran yang pertama, yaitu orientasi masalah. Oke ya. Di sini ada berbagai gambar. Gambar apa nih dari yang sebelah kiri? Ini apa sih? Ada tulisannya? Toko. Terus yang di sini apartemen? Ada tulisannya? Keterangannya disewakan. Berarti kalau disewakan bagaimana artinya? Disewakan berarti dengan usaha menyewakan ya, sama dengan toko ya. Kalau ini menjual hasil usaha, kalau ini menyewakan. Ini ada deposito bank, ini ada reksadana ya. Berarti ini tentang apa sih ini? Hubungannya tentang apa? Ini hasil usaha membayar pajak ya. Ini tulisannya apartemen disewakan, deposito bank membayar pajak. Artinya apa? Oke, kita punya usaha, kita punya toko, kita harus bayar pajak nggak? Harus bayar. Kalau kita makan di restoran harus bayar nggak? Harus. Nah, kalau yang gambar di sebelah sini adalah gambar rumah. Hubungannya apa? Rumah perlu bayar pajak juga nggak? Iya. Namanya pajak rumah apa namanya? Yang keras? Pajak untuk membayar rumah namanya pajak bumi dan bangunan. Yang keras ya, PBB, pajak bumi dan bangunan, itu untuk rumah. Oke, selanjutnya ini ada gambar juga. Di sini ada tulisannya perpanjangan SPNK online. Ya, siapa yang sudah punya kendaraan di sini? Ya, yang menggunakan mobil ke sekolah, Kelvin ya, sudah punya mobil. Bayar pajak nggak mobilnya? Bayar, Bu. Bayar. Ya, 1 tahun sekali biasanya ya. Itu bisa kita bayarkan lewat online maupun kita pergi ke kantor untuk membayar pajak. Ini ya. Jadi gambar yang ibu berikan ini ya, ada 2 slide. Ini ada rumah, ada apartemen, ada deposito, ada reksadana, dan ada kendaraan. Itu adalah contoh-contoh barang-barang yang terkena pajak nggak? Iya. Itu. Terus sekarang kita kumpul ke dalam kelompok ya. Satu kelompok ada 5 siswa bisa berkumpul. Ya, sudah sesuai ya sama tempat duduknya masing-masing ya. Berlima. Nah, kalian bisa mengerjakan LKPD yang sudah ibu share, bisa didiskusi. Ibu akan menjelaskan cara mengerjakannya ya. Baik, ini LKPD-nya. Nanti yang paling atas kalian tuliskan nama anggota kelompok ya. Kelas 11 IPS. Di sini ada kompetisi dasar, indikatornya seperti yang tadi ya sudah disampaikan sama. Terus tujuan pembelajarannya juga tadi sudah disampaikan, keterampilannya sudah, petunjuk penggunaannya. Nah, pertama istilah identitas secara jelas ya. Yang kedua, pahami tujuan dan indikator yang tadi ada di atas. Terus yang ketiga, pahami petunjuk penggunaan LKPD. Yang keempat, pahami pertanyaan LKPD pada bagian tugas dan langkah kerja. Yang kelima, kerjakan LKPD dengan membaca berbagai informasi. Yang keenam, konsultasikan dan diskusikan dengan guru. Terus kalian kumpulkan LKPD di Google Classroom dan presentasikan hasil LKPD. Ini artinya nanti kita akan mempresentasikan. Nah, ini ada link video dan bahan ajar ya, bisa kalian buka ya. Ada link YouTube di sini dan bahan ajar modul di sini. Nanti ini sebagai acuan kalian dalam mengerjakan LKPD. Nah, ini adalah soal-soal yang bisa kalian kerjakan. Ini ada 5 soal
Ya, yang pertama ada video. Nah, kalian bisa menyimak video dan nanti bisa menguraikan asas pemungutan pajak. Yang kedua ada berita, ya, nanti bisa kalian baca untuk menganalisis jenis-jenis pajak. Terus yang ketiga ada sistem pemungutan pajak di Indonesia. Terus yang keempat objek pajak, ya, seperti tadi. Terus yang selanjutnya kelima adalah kesimpulan dari seluruhnya. Oke, baik. Silakan kumpul ke dalam kelompoknya. Berlima, silakan. Bikin kelompok lingkaran boleh, ya, biar pekerjaannya lebih gampang. Silakan langsung dikerjakan, ya. Boleh berlima, guys. Di sini. Lima, ya. Ya, bisa dibuka. Oke. Oke, ya, bisa didiskusikan bersama dengan kelompok, ya. Ada beberapa sumber yang sudah Ibu tautkan di situ, ya. Bisa kalian lihat, ya. Yang punya penghasilan 1 juta itu 10%. Ini sumber utama, ya. Si materi-materi yang saya juga ada asas-asas yang ada hal-hal yang memang dari sebuah agama, sebuah Ini asasnya. Nah, ini ada buku juga, ya. Ada buku teks yang bisa kalian gunakan untuk mencari sumber-sumber pendukungnya, ya. Ibu beri waktu 30 menit, ya. Materialnya seperti ini. Nanti kita kembali ke posisinya seperti tadi, biar bisa semuanya melihat, ya, siapa kelompok yang sedang presentasi. Terus nanti salah satu kelompok bergantian, ya, presentasinya, ya, bergantian, dan yang menanggapi adalah kelompok yang lainnya. Contoh, ya, nanti kalau kelompoknya Luis, yang menanggapi adalah kelompoknya Grace, ya. Kelompoknya Grace yang menanggapi adalah kelompoknya Paulus. Kelompoknya Paulus yang menanggapi adalah kelompoknya Luis, gitu, ya. Jadi saling menanggapi, ya. Apapun itu saling menanggapi, ya. Oke, karena sudah semuanya, untuk yang kelompok pertama kita akan melihat dulu soalnya, ya. Kita buka dulu soalnya, baru dijawab. Kalau yang kelompok kedua, ketiga nanti soalnya sudah tahu, jadi tidak perlu dibuka lagi, ya. Oke, yang mau maju pertama siapa? Kelompoknya siapa? Saya Bu. Oke, kita beri tepuk tangan, ya. Oke, silakan maju. Buka di sini aja.
Ibu menilai dari belakang ya, silakan. Semua anggota kelompok bisa presentasi. Soalnya dulu dibuka, terus baru dijawab ya. Sebelumnya kita kembali ke posisi dulu yuk, biar enak lihatnya. Yuk, silakan kembali ke posisi. Oke, silakan untuk kelompok pertama ya. Selamat siang teman-teman dan selamat siang kita. Sekarang kelompok 1 ini mempresentasikan tadi yang dikasih tugas dan mulai perkenalan diri dari teman-teman saya. Nama aku Tasya. Mau aku kawin? Nomor 1 pertanyaannya adalah yaitu tadi yang dikatakan ada 4 asas, ada asas equality yang melakukan pemungutan pajak itu lembaga negara sesuai dengan kemampuan penghasilan wajib, jadi seimbang equals. Kedua ada asas certainty, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang sehingga bagi yang melanggar akan dikenai sanksi hukum. Terus ada asas confidence, pajak harus dipungut pada saat yang tepat pada saat yang tepat. Misalnya saat wajib pajak baru dan penghasilannya atau saat wajib pajak baru dapat hadiah. Yang selanjutnya itu ada sistem pemungutan pajak Indonesia. Pagi ini, aku akan berkunjung ke kantor pelayanan pajak terdekat dari rumahku. Iya. Nah, jumlah pajak bumi dan bangunan ini sudah ditentukan oleh pemerintah atau petugas pemungut pajak yang sudah ditetapkan dengan surat ketetapan pajak. Jadi sistem pemungutan pajak itu ada 3. Yang pertama ada official assessment system, yaitu sistem yang memberikan kewenangan pemerintah atau petugas pemungut pajak untuk menghitung, menentukan jumlah pajak itu utang yang harus dibayar wajib pajak. Itu perhitungan pajak berutang ditetapkan dengan surat ketetapan pajak, contohnya pajak bumi dan bangunan atau PBB tadi. Itu ada self assessment system, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan dan kewenangan pada wajib pajak untuk menghitung, menentukan besarnya pajak, melaporkan dan membayarnya sendiri. Contohnya ada pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Itu ada withholding system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contohnya itu ada pemotongan pajak penghasilan karyawan, PPh pasal 21. Udah oke, itu pertama untuk kelompok pertama ya. Siapa yang kasih tanggapan kelompok Gisel ya? Silahkan kasih tanggapan untuk kelompok pertama yang sudah menyajikan presentasinya. Apakah sudah sesuai dengan apa yang disampaikan atau ada yang belum atau ada yang ditambahkan? Silakan dari kelompoknya Gisel. Sebenarnya Yang nggak keras? yang nomor 4 kan kalian itu hitungannya agak lebih kecil. Jadi apa ya? Kalau bisa ya apa pinjam bisa lebih yang memahami ini sekali lebih kecil itu caranya ya sedikit besar. Tambahan dari kelompoknya Fahmi adalah contoh real ya, contoh perhitungannya. Jadi masukkan saja untuk yang nomor 4, mungkin cara pengenaatannya ada perhitungannya. Ya. Gitu aja, oke? Untuk kelompok kedua, silakan siapa yang mau maju? Selamat siang teman-teman dari kita sekalian. Untuk kali ini memang kalau presentasikan tentang yang HPD ada di dalam jadi kita nomor pajak. Yang nomor 1 ini ada 7 dolar. Kita udah mulai dari asas pemungutan pajak. Dan pemungutan pajak itu ada asas equality. Asas equality itu kalau pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara, terus harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Terus yang B ada asas certainty.
Semua pengurangan pajak harus berdasarkan UU. Jika yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi hukum. Terus yang C ada asas convenience of payment. Jadi pajak harus diambil pada saat yang keluar dari wajib pajak. Misalnya pada saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Terus yang terakhir ada asas efisiensi. Dalam biaya pemungutan pajak harus diusahakan secara mungkin agar jangan sampai terjadi biaya yang lebih besar daripada penghasilan pemungutan pajak. Oke, jadi yang kedua ada jenis-jenis pajaknya. Kita udah menganalisis dari berita yang sudah diberikan. Jadi yang pertama itu jenis-jenis pajak berdasarkan pemungutannya. Jadi itu ada dua. Yang pertama itu ada pajak langsung. Pajak langsung itu pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contoh-contohnya adalah pajak penghasilan atau PPH seperti laba usaha dan juga pajak bumi bangunan atau PBB untuk pembangunan rumah dan pajak kendaraan bermotor. Yang kedua ada pajak tidak langsung. Pajak yang harus dibayar oleh pihak-pihak tertentu dan dapat dilibatkan atau dilimpahkan ke orang lain. Contohnya pajak penjualan, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan bea impor. Oke, di sini ada yang ketiga. Tadi kita udah nonton YouTube-nya, terus ini kita uraiin. Jadi yang pertama itu sistem pemungutan pajak itu ada tiga. Pertama ada official assessment system, yaitu sistem yang memberikan kewenangan pemerintah atau pemungutan pajak untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak tentang yang harus dibayar wajib pajak. Perhitungan pajak tentang ditetapkan oleh surat ketetapan pajak. Contoh pajaknya ada bumi dan bangunan. Terus yang kedua ada self-assessment system, yaitu pajak yang memberikan kepercayaan dan kewenangan pada wajib pajak untuk menghitung menentukan besaran pajak, melaporkan dan membayarnya sendiri. Pada sistem ini, petugas pajak melakukan pengawasan dan bimbingan pada wajib pajak selain penegakan hukum. Oleh contohnya ada pajak penghasilan PPH, jadi terus ada pajak pertama nilai PPN, terus ada pajak penjualan atas barang mewah PPN. Terus ketiga ada withholding system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut dan menentukan besar pajak yang terutama oleh wajib pajak. Jadi pihak ketiga ini kayak apa tadi gitu ya, tempat kerjanya, terus ada contoh pemotong pajaknya, penghasilan karyawan PPH pasal 21. Terus di sini ada objek pengenaan pajak rencana pengenaannya. Yang pertama, objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak. Rencana pengenaannya adalah misalnya perhuna memiliki sebidang tanah 70 meter persegi dengan harga tanah Rp500.000 meter persegi. Di dalam tersebut dijadikan bangunan rumah seluas 50 meter persegi dengan harga Rp1 juta. Maka kewajiban harus dibayar setiap tahun adalah di sini ada NJOP tanah sama dengan 1000 meter persegi dikali 500.000 meter persegi sama dengan 25. Terus ada NJOP bangunan itu kurang lebih caranya juga kayak gini. Terus NJOP pembiayaan bangunan dengan 50 juta. Terus NJOP KP sama NJOP dikurang NJOP TKP ini sama dengan 50 juta dikurang 12 juta. Berdasarkan dari 50 juta. Jadi PBB-nya adalah 0,5% dikali 20% dari NJOP KP sama dengan 0,5% kali 20% dikali 73 juta. Hasilnya adalah 73 juta. Ada tanggapan dari kelompoknya jatuh, kelompoknya yang menanggapi? Kelompoknya tulis ya, gimana nih? Silahkan, bagaimana tanggapannya dibandingkan sama tadi mungkin kelompok 1? Kelompoknya Paulus ada perbedaan? Gimana proses?
cara perhitungannya itu ya. Cara perhitungannya ya lebih dilengkapi ya, tadi kelompok 1 kurang cara perhitungannya dilengkapi sama kelompok 2 untuk menghitung PBB. Selamat siang teman-teman dan Bu Rita. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil LKPD kami kepada kalian semua. Jadi ini adalah jenis-jenis pajaknya, dan itu bisa berdasarkan dengan cara pemungutannya yang terdiri dari pajak yang langsung dan tidak langsung. Yang pertama adalah pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dan dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Pajak berdasarkan sifatnya terdiri dari subjektif dan objektif. Yang pertama adalah pajak subjektif. Adalah pajak yang terpangkal pada subjeknya, sedangkan pajak objektif terpangkal kepada objeknya. Lalu ada pajak berdasarkan tempat, yaitu ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dan pajak daerah merupakan jenis pajak yang pengelompokannya berdasar pada lembaga pemungutannya. Lalu di Indonesia ada 3 sistem pemungutan pajak, yaitu Official Assessment System. Contohnya seperti pajak bumi dan pajak pembangunan. Pajak ini sudah ditentukan oleh pemerintah atau petugas pemungut pajak yang sudah ditetapkan dengan surat ketetapan pajak, sehingga wajib pajak dibayarkan sesuai dengan yang tertera di surat pajak. Lalu ada Self Assessment System, yang dimana sistem ini memberikan kepercayaan dan kewenangan pada wajib pajak untuk menghitung, menentukan besarnya pajaknya dan membayarkan sendiri. Objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak. Misalnya pendapatan tanah, gedung, bangunan, dan kendaraan. Berarti kesimpulan untuk pelajaran hari ini kita belajar tentang apa? Perpajakan. Apa saja? Yang pertama adalah asas pajak. Ada berapa asas pajak? Apa saja asasnya? Equality, standing, dan ekonomi. Oke ya, asasnya. Ya, terus ada apa lagi? Kita belajar tentang apa hari ini? Jenis-jenis pajak, Tasya. Apa jenis pajak? Ada ini pajak langsung, pajak tidak langsung, pajak objek dan subjek, lalu pajak daerah pusat. Oke, good ya. Itu jenis-jenis pajak. Selain itu ada sistem. Oke, Paulus, sistem pajak. Ada official, oke. Yang keras, self, oke. Dan holding ya, orang ketiga, pihak ketiga ya, bagus sekali. Yang terakhir adalah objek dan pengenaannya. Objeknya apa saja tadi? Objek pajak tadi ada apa aja? Grace? Misalnya pendapatan, terus tanah, gedung, bangunan, dan kendaraan. Iya betul. Cara pengenaaannya tadi udah ada hitungannya ya? Iya. Oke, bagus sekali anak-anak ya. Apa yang kalian rasakan dari pembelajaran kita pada hari ini? Paulo ya, kencang. Vincent. Seru sekali. Seru sekali. Kenapa seru? Kita bisa tahu tentang perpajakan gitu. Perpajakan ya, bisa lebih tahu. Yang lainnya? Apa yang kalian dapatkan pelajaran kita sehari ini? Atau sehari ini? Mengerti tentang pajak. Mengerti tentang pajak ya, jadi pengetahuannya lebih luas. Iya. Ya. Oke. Refleksi. Ini ya, bisa kalian klik ya refleksinya. Di sini ada refleksi, silakan sekarang menuliskan refleksi kalian. Sudah ya proses ya. Cukup ya untuk anak-anak ya, terima kasih ya sudah disubmit. Oke.
Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan evaluasi ya, dipersiapkan. Nanti akan kalian mengerjakan soal-soal tentang perpajakan ya, dipersiapkan untuk belajar ya, materi-materi yang sudah kita pelajari. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini? Sudah cukup? Oke. Kalau begitu kita tutup dengan doa. Silahkan mimpin doa. Kita kembali ya. Kita tutup dengan doa. Kita ambil sikap doa ya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan evaluasi ya. Kalian bisa persiapkan dengan baik. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Hati-hati di jalan. Dadah semuanya. Terima kasih. Setelah saya melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning dan menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran, menjadikan siswa semakin aktif, kreatif, dan mandiri. Demikian video dari saya. Selamat siang dan terima kasih.